tes. Tes 1. Shalom. Selamat petang Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan hampiri Tuhan. Kita akan minta Tuhan untuk mencurahkan roh-Nya ke dalam hati kita dan menyegarkan jiwa kita. Kita akan naikkan pujian, penuhi sekarang Tuhan. Penuhilah hidupku.
suci, Roh-Mu yang kudus itu Tuhan, yang menyirami hati kami, yang menyejukkan jiwa kami ya Tuhan. Hati kami yang gersang, hati kami yang kosong, hanya Engkau Tuhan yang sanggup untuk mengisinya kembali. Terima kasih ya Bapa, terima kasih kami mau memuji dan menyembah-Mu Tuhan pada saat ini. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Dan kita semua yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara semua. Kalau Roh Kudus ada di dalam hati kita, itu yang memampukan kita untuk memuji Dia dengan sukacita. Bukan hanya dari bibir tapi memancar dari hati kita. Mari kita naikkan pujian, pilih Roh Suci, makarya ing manakula. Pilih Roh Suci, makarya ing manakula. Kula memuji Gusti kanthi sukarena. Awit Roh Suci paring manah sukarena. Gesang langgeng ayem tentrem selami. Roh Suci,
Pada saat Roh Kudus itu dicurahkan ke murid-murid, mereka menjadi penuh kuasa, mereka menjadi berani, dan mereka juga menjadi kompak, menjadi satu. Dan mari saat ini, kalau Roh Kudus sudah bekerja dalam hati kita, mari kita bersatu untuk memberitakan kabar baik itu. Saya ajak kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan naikkan pujian, satukanlah roh kami ya Tuhan. masih tetap berdiri, kita akan siapkan hati kita untuk menerima firman-Nya. Kita akan naikkan pujian, Kurasakan kasih-Mu Tuhan.
Mujizat terjadi sekarang ini, mujizat terjadi, mujizat terjadi sekarang ini, mujizat terjadi, mujizat terjadi sekarang ini. Kami rindu lebih lagi menikmati kuasa Roh Kudus di tengah-tengah reli doa yang kami selenggarakan di tempat ini. Dan kami terima lebih dan lebih lagi pekerjaan daripada Roh Kudus yang sangat penting di dalam kehidupan kami, punya pengaruh yang sangat mendasar. Itu sebabnya kami sadar tanpa Roh Kudus maka kami akan kehilangan arah. Terlalu berat bagi perjalanan hidup kami tanpa kuasa daripada Engkau. Itu sebabnya Tuhan, hari ini kami rindu firman-Mu akan meneguhkan dalam masa hidup kami. Gelombang kegerakan Roh Kudus tidak bisa dibendung oleh kekuatan manusia. Dan itu terjadi sampai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Berfirmanlah bagi kami, urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu Tuhan. Terlebih kami rindu, baik selama kami mendengar dan kami berdoa, memuji, menyembah Tuhan, kami menikmati lawatan Roh Kudus. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur malam hari ini kita sudah memasuki hari yang keempat. Ya, jadi sejak Yesus terangkat ke sorga, ya, itu pada hari yang ke-40, ke-40, kemudian mereka disuruh tinggal di loteng Yerusalem selama 10 hari, ya, 10 hari, dan nanti Minggu, ya, sudah 10 hari dan kita memperingati bersama-sama Pentakosta. Jadi hari ini kita memasuki hari yang keempat. Mari kita akan belajar firman Tuhan yang terambil di dalam Roma pasal yang ke-11 ayat 12. Saudara-saudara, Alkitab berkata, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan.
Yuk kita akan sama-sama membaca judulnya saudara. 3, 2, 1. Biarlah rohmu menyala-nyala. Saudara, ini menjadi sebuah pergumulan bagi kehidupan kita. Ketika ternyata didapati roh kita tidak sedang menyala-nyala. Apalagi kalau kita kaitkan dengan hari Pentakosta, reli doa. Ya, jujur itu menjadi sebuah kesempatan bagi gereja-gereja Pentakosta, gereja-gereja karismatik untuk setiap mereka mengalami penyegaran akan pribadi Roh Kudus. Itu tidak bisa dipungkiri, saudara-saudara. Nah, hari ini Tuhan mengingatkan kepada kita, biarlah rohmu itu menyala-nyala. Kalau roh kita menyala-nyala, berarti hidup kita sedang bersentuhan dengan Roh Kudus. Kalau saudara lihat di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, ya, ayat yang keempat, tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Saudara-saudara, ketika Pentakosta itu terjadi, mereka sedang bersentuhan dengan Roh Kudus. Sehingga roh mereka menyala-nyala. Dan saya berdoa sampai detik hari ini, saudara dan saya harus terus bersentuhan dengan Roh Kudus. Kalau waktu itu, saudara-saudara, ya, Alkitab berkata, ada lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap, saudara-saudara, pada mulut para murid pada saat itu. Lidah-lidah api. Kemudian mereka penuh dengan Roh Kudus. Roh mereka menyala-nyala. Nah, saya akan bandingkan dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-19. Ya, LAI berkata, janganlah padamkan roh. Saudara, ya, janganlah padamkan roh. Kemudian, kalau kita ngelihat dalam terjemahan yang lain, dalam bahasa Indonesia masa kini dikatakan yang berikutnya adalah janganlah mengekang roh Allah. Tuh, ya, janganlah mengekang roh Allah. Kata mengekang itu artinya mengendalikan. Kebalik, saudara. Harusnya kita ini dikendalikan oleh Roh Kudus. Tapi kenyataannya tidak kita sadari atau sering kita sadari, kita yang mengekang Roh Kudus, Roh Allah. Tadi dikatakan jangan padamkan roh. Yang berikutnya, jangan mengekang Roh Allah. Jangan kita mengendalikan Roh Allah. Harusnya saudara dan saya ini yang dikendalikan. Yang berikutnya, ada terjemahan yang lain yang bagus melengkapi pemahaman kita. Saudara-saudara, dikatakan berhentilah memadamkan roh. Rohnya besar loh saudara. Ya, jadi cukup 3 terjemahan ini saja. Jangan padamkan roh, jangan mengekang roh Allah, dan berhentilah memadamkan roh. Artinya apa saudara? Memadamkan roh berarti itu meremehkan atau mengabaikan karunia-Nya. Lihat, menolak untuk mengungkapkan emosi rohaninya. Jadi saudara-saudara, artinya apa memadamkan roh itu berarti meremehkan atau mengabaikan karunia-karunia Roh Kudus. Tidak hanya mengabaikan tapi menolak untuk mengungkapkan emosi
Apa saudara? Rohaninya. Makanya roh kita nggak bisa menyala-nyala. Dalam kitab Roma tadi dikatakan biarlah rohmu menyala-nyala. Tapi dalam perjalanan waktu ternyata didapati kedapatan bisa saja roh kita tidak sedang menyala-nyala. Dengan kata lain, kalau kita bandingkan dengan kitab 1 Tesalonika, firman Tuhan berkata, jangan padamkan roh. Yang berikutnya, jangan mengekang roh Allah. Jangan mengendalikan roh Allah. Dan yang berikutnya, berhenti untuk memadamkan Roh Kudus. Ternyata ini yang menjadi kendala gereja Tuhan. Sering saya sebut gereja Tuhan bukan gedungnya, saudara. Tapi kita orang-orang percaya. Sadar atau tidak sadar, seringkali saudara dan saya sedang memadamkan roh, berarti meremehkan atau mengabaikan karunia-Nya. Tidak cukup mengabaikan, tetapi menolak, bahkan mengungkapkan emosi rohani. Mengungkapkan emosi rohani itu kayak begini. Jadi ketika saudara terima lawatan Roh Kudus, tadi seperti jemaat mula-mula, ya, ada angin yang begitu kencang, kemudian ada lidah-lidah api yang masuk di mulut mereka dan mereka mulai berkata-kata dalam bahasa yang lain. Jadi mereka tidak menolak, tapi mereka mengatakan apa yang Roh Kudus berikan. Saudara-saudara, nah jadi mengungkapkan emosi rohani kita ketika kita menerima sentuhan daripada Roh Kudus. Jadi saudara dan saya harusnya tadi jangan meremehkan, jangan mengabaikan, jangan menolak untuk mengungkapkan emosi rohani kita ketika Roh Kudus sedang menyentuh hidup saudara. Oh Pak, itu kan sudah zaman dulu waktu Kisah Para Rasul. Justru sekarang hari ini dan ketika saudara diizinkan untuk menjalani kehidupan ini, kita butuh tuntunan Roh Kudus. Jangan sampai kita memadamkan, jangan sampai kita saudara-saudara mengendalikan Roh Kudus. Waduh, kalau ini yang terjadi, kacau saudara, kacau. Tuhan yang diatur, bukan Tuhan yang ngatur, tapi kita sedang mengatur Roh Kudus. Kita sedang mengatur Tuhan. Kalau nanti kita kaitkan dengan pelayanan, bahaya sekali. Ketika kita tidak mengizinkan Tuhan untuk mengatur pelayanan kita, justru saudara kita manusia lebih mendominasi. Padahal kemampuan kita itu sebenarnya sangat terbatas. Tapi Roh Kudus kemampuannya tidak pernah terbatas. Kreativitasnya di dalam menyatakan karunia-karunianya itu sangat luar biasa. Satu dengan yang lain diberi karunia karena Roh Kudus yang berbeda-beda. Minimal kita sebenarnya satu loh saudara. Itu sebabnya hari ini saudara dan saya diingatkan sama firman Tuhan dalam kitab Tesalonika. Tuhan maunya rohmu menyala-nyala, tapi seringkali tidak kita sadari. Entah itu karena sebab-sebab tertentu, tiba-tiba saudara-saudara kita tidak sedang lagi roh kita menyala-nyala, tetapi sebaliknya mengambil sebuah sikap untuk mengendalikan Roh Kudus, untuk memadamkan Roh Kudus, untuk menghentikan pekerjaan Roh Kudus. Kalau gereja sedang berada dalam posisi itu, ini rawan loh saudara. Rawan. Kenapa saya katakan rawan? Karena kita sedang mengendalikan Tuhan. Kita sedang mengatur Tuhan. Mengatur pekerjaan Roh Kudus. Yang sedang dinyatakan di akhir zaman ini. Bayangkan, harusnya kita yang dikendalikan. Harusnya kita yang dipimpin oleh Roh Kudus. Supaya rohmu tetap menyala-nyala. Tapi kalau sebaliknya,
Kita punya potensi untuk menghentikan pekerjaan Roh Kudus. Kita punya potensi untuk memadamkan Roh Kudus. Itu yang terjadi. Saudara, ayo sama-sama kita introspeksi agar kita terus mengalami penyegaran setiap waktu. Sebenarnya penyegaran Roh Kudus itu tidak hanya Dia kerjakan ketika kita sedang mempersiapkan diri untuk memasuki hari Pentakosta, 10 hari, bukan. Tapi sebenarnya setiap hari. Tetapi biasanya momentum 10 hari itu dipakai untuk kita benar-benar mengalami pembaharuan lagi daripada Roh Kudus, gak salah. Ada banyak orang yang merindukan, ya, supaya karunia-karunia itu yang sudah padam dipulihkan lagi. Nah, ini tujuannya. Kenapa diadakan rally doa? Supaya karunia-karunia yang sudah mulai padam, karunia-karunia yang sudah mulai lentur, itu mulai bangkit lagi, menyala-nyala lagi. Makanya firman Tuhan berkata dalam kitab Roma, biarlah rohmu itu menyala-nyala. Karena ada kalanya kita memang sedang pada posisi yang gak baik. Tetapi posisi yang gak baik itu bisa menyebabkan seseorang tadi menghentikan, memadamkan akan karunia Roh Kudus. Saudara, kiranya itu tidak terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Tapi kalau itu sedang terjadi, ayo kita enggak salah berdoa. Sentuh aku kembali, sentuh rohku kembali. Sama seperti murid-murid. Ketika ada lidah-lidah api yang menyentuh mulut mereka, bibir mereka, mulai mereka berkata-kata dalam bahasa-bahasa yang Tuhan kasih, Roh Kudus kasih. Mereka mulai bergerak dalam karunia-karunia Roh Kudus. Gereja mula-mula mulai bergerak dalam karunia-karunia Roh Kudus. Sehingga sejak itu ada banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Yang kedua, tanda-tanda rohmu dan rohku itu menyala-nyala. Itu apa? Tanda-tanda rohmu dan rohku itu menyala-nyala. Itu apa? Saudara, kembali ke dalam kitab Roma tadi yang kita baca. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Nah, tanda yang pertama, terjadinya aktivitas roh yang tidak kendor. Nih, ya, terjadinya aktivitas roh yang tidak kendor, terjadinya aktivitas roh yang tidak luntur, terjadinya aktivitas roh yang tidak meleret, saudaraku. Ya, sebaliknya terjadinya dinamika, ada sebuah pergerakan. Ada sebuah pergerakan roh yang makin intens, yang makin kuat, yang makin bergairah dalam sepanjang kehidupan kita. Ini tanda-tanda rohmu dan rohku menyala-nyala. Terjadinya aktivitas roh yang tidak kendor, yang tidak luntur. Tetapi sebaliknya, ada sebuah dinamika, ada pergerakan yang makin intens, makin kuat, bergairah dalam hidup saudara dan hidupku. Dicek, saudara. Apakah saudara-saudara aktivitas rohmu sedang menyala-nyala? Ya, kalau menyala-nyala, puji Tuhan. Tapi kalau tidak sedang menyala-nyala, ternyata kendor, Pak. Aktivitas roh saya mulai luntur, Pak. Aktivitas roh saya mulai meleret, Pak. Makanya kita tidak merasakan dinamika daripada Roh Kudus, pergerakan daripada Roh Kudus. Karena saudara dan saya tidak sedang menikmati aktivitas roh yang hidup. Saudara, yuk dicek. Ada aktivitas roh. Apa sih aktivitas roh itu? Ya, jadi kalau aktivitas roh kita itu kuat, intens, saudara-saudara, kita
istilahnya apa ya, untuk melakukan satu kegiatan yang apa ya, bersifat rohani itu, saudara, hati kita itu punya kerinduan yang begitu besar. Contoh misalnya saja, kita memuji Tuhan. Apakah pujian itu bisa memberkati saudara? Apakah pujian itu memiliki kuasa? Ya. Ketika benar-benar saudara dan saya memuji Tuhan itu dengan sungguh-sungguh. Tidak cukup kita menyanyi, tetapi tiba-tiba ngerti maksud, menerima hikmah daripada pujian yang kita naikkan. Itu yang membuat iman saudara tiba-tiba muncul, karena semua pujian itu lahir dari kebenaran firman Tuhan. Ya, jadi jangan anggap pujian itu hal yang biasa, keliru saudara. Salah satu contoh, misalnya kayak hari kenaikan Tuhan kemarin, ada satu pujian, ya, yang akhir bait itu berkata, nyata kuasanya. Nah, pertanyaannya, ketika saudara mengucapkan itu, gimana reaksi roh saudara, hati saudara dengan kata itu? Nyata kuasanya. Apa yang sedang terjadi? Apakah ada aktivitas roh yang sedang bergejolak, yang sedang bergerak ketika engkau memuji Tuhan, ketika engkau mendeklarasikan sesuatu di dalam pujian-pujian yang engkau naikkan? Ketika itu terjadi, maka bisa ada akibat yang sangat luar biasa. Apa yang kau ucapkan, apa yang kau pujikan, itu bisa menjadi sebuah kesempatan untuk saudara dan saya menikmati mujizat Tuhan, menikmati pekerjaan Roh Kudus. Contoh, penuhi sekarang Tuhan. Ketika saudara mengucapkan kata-kata itu, apakah sudah ada kesiapan hati untuk saat ini, detik ini, menit ini, jam ini, hari ini? Saudara membuka diri untuk Roh Kudus bekerja. Jadi sebenarnya tidak hanya sekedar lewat begitu saja, tapi izinkan ada satu pesan Tuhan yang tiba-tiba mengaktifkan reaksi roh saudara, emosi rohani saudara. Kalau itu yang terjadi, waduh, saya yakin saudara pada saat memuji Tuhan saja sudah diberkati oleh Tuhan, sudah dilawat oleh Tuhan. Pada saat saudara berdoa, saudara juga bisa mengalami apa yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidupmu. Ketika engkau dengar firman Tuhan kayak gini, saudara-saudara, ya, firman ini bisa bekerja dan menjamah dan mengubah hidup saudara. Pernah enggak saudara ketika dengar firman, di kursi di mana saudara sampai meneteskan air mata? Saya pernah ngalami itu lebih dari 2 kali, lebih dari 3 kali. Ketika pesan itu tiba-tiba berbicara sedemikian rupa, oh saudara, mulai ada aktivitas roh di situ. Bisa mencucurkan air mata, atau bisa saudara-saudara kita bisa menerima pesan tertentu dari Tuhan lewat kebenaran firman yang kita dengar ketika ada hamba Tuhan yang khotbah, atau ketika saudara baca Alkitab, ketika saudara dengar firman Tuhan. Ada aktivitas roh, ada emosi rohani yang sedang terjadi. Ini tanda-tanda rohmu dan rohku menyala-nyala. Ada gairah yang luar biasa. Makanya kita tuh bersyukur loh sama Tuhan Yesus, sama Roh Kudus. Karena dalam pujian ada kuasa. Itu sebabnya ketika engkau nyanyi nyembah Tuhan pun juga, yuk nikmati setiap syair dengan penuh kerinduan. Saudara, itu yang pertama, terjadinya aktivitas roh yang tidak kendor, luntur, meleret. Yang kedua, tanda-tanda rohmu dan rohku menyala-nyala. Sesuai dengan Roma pasal 12:11 tadi dikatakan memiliki hati yang melayani. Lihat, memiliki hati yang melayani. Hidup dalam beban ilahi yang sangat kuat dan sanggup untuk mewujudkannya dan merealisasikannya. Ya.
Memiliki hati yang melayani tidak hanya sekedar kita melayani, tidak saudara. Tapi di situ lebih dalam lagi, hidup dalam beban ilahi yang sangat kuat dan sanggup untuk mewujudkan dan merealisasikannya. Kalau ini terjadi, pelayanan Bapak Ibu Saudara, pelayanan gereja ini jadi berkat bagi banyak orang. Oh, ada orang-orang yang diberkati lewat pelayanan hidup saudara. Ada orang-orang yang diberkati lewat pelayanan saya. Tidak bisa dipungkiri. Saudara, layani Tuhan. Itu tanda-tanda rohmu dan rohku menyala-nyala. Hidup dalam beban ilahi yang sangat kuat dan sanggup untuk mewujudkannya, merealisasikannya. Jadi ada beban Tuhan. Contoh, ketika melayani musik misalnya, oh tidak hanya sekedar melayani musik, tapi beda ketika pemusik itu punya beban ilahi. Ketika dia memainkan pujian itu, dia tidak hanya larut di dalam nadanya, tapi dia larut juga dalam pujiannya. Dia bisa menangkap pesan itu. Kalau itu terjadi saudara, wow luar biasa. Pemusik tidak hanya sekedar mengepaskan kuncinya supaya pas tidak fals, enggak. Seorang pemimpin pujian atau semua deh, ketika berangkat dari beban ilahi yang ada, oh cara kita melayani itu juga beda saudara, beda. Kita bisa nangkap sesuatu dari Tuhan dan kita sampaikan, dan apa yang kita sampaikan itu jadi berkat. Tidak sebaliknya jadi batu sandungan. Kenapa? Berangkat dari beban ilahi. Memiliki hati yang melayani. Seperti apa memiliki hati yang melayani? Berangkat dari beban ilahi yang sangat kuat yang ditaruh di dalam hati kita. Ayo saudara, merasa enggak Tuhan taruh beban ketika misalnya besok, ya ibu-ibu besok misalnya. Bedanya di sini, kalau Tuhan taruh beban ilahi ketika saudara besok, kehadiran kita itu menguatkan. Ada sesuatu yang Tuhan kerjakan ketika kita visit. Tapi beda ketika tidak ada beban ilahi, berangkat dengan tidak ada beban ilahi, ya sudah seperti biasa saja. Bisa-bisa orang yang kita visit itu dia justru bisa memiliki dampak yang tidak baik dengan kehadiran kita. Pernah merasakan begitu enggak? Ya, ada orang-orang justru ketika divisit tambah dia, aduh. Nah, saudara, ayo sama-sama. Tanda rohmu dan rohku yang menyala-nyala adalah memiliki hati yang melayani Tuhan. Hidup dalam beban ilahi yang sangat kuat. Dan itu perlu untuk kita wujudkan bersama-sama. Yuk, gereja ini pun juga seperti itu. Tidak hanya para pelayan-pelayan Tuhan, semua kita jemaat Tuhan. Bayangkan, kalau semua bisa mewujudkan beban yang Tuhan taruh di dalam hati saudara, gereja ini bertumbuh dengan luar biasa saudara. Tidak hanya majelisnya yang dipakai oleh Tuhan, tidak hanya para hamba-hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan, tidak hanya pengurus-pengurus yang dipakai oleh Tuhan, jemaatnya juga dipakai oleh Tuhan. Kenapa? Karena punya beban ilahi. Bergerak bersama-sama, tidak hanya 1-2 orang, tetapi kegerakan ketika terjadi secara universal, secara menyeluruh. Gak heran saudara, jemaat mula-mula terjadi pelipat gandaan yang sangat luar biasa. Karena yang bergerak tidak hanya para rasul. Itu sebabnya hari ini ayo kita sama-sama ketika Areli doa, minta spesial Tuhan, mulai hari ini, malam hari ini, kasih beban ilahi dong. Kasih beban setiap aku melakukan sesuatu, berangkat dari beban yang Tuhan taruh dalam hati kita. Kalau itu terjadi, kita pasti tidak akan melakukannya dengan sembrono. Tapi kita melakukannya dengan sungguh-sungguh, dengan takut akan Tuhan. Dan bisa dipertanggungjawabkan apa yang sedang kita kerjakan. Tidak leha-leha, tidak nyantai-nyantai. Karena nggak ada beban.
Tapi beda dengan orang yang hatinya Tuhan taruh beban. Betul, sama-sama melayani, tetapi perbedaannya adalah apakah ada beban Tuhan di dalam hatinya. Sama-sama melayani, tapi ada beban enggak? Ada beban ilahi enggak? Berangkat dari beban ilahi. Sama-sama melayani. Saya berdoa supaya semua kita Tuhan kasih beban ilahi. Amin. Yuk ngomong sebelah kiri sebelah kanan. Ada beban ilahi yang Tuhan taruh di dalam hatimu. Amin saudara. Amin. Nah saudara datang di sini pun kalau tanpa beban ilahi juga tidak akan menikmati saudara. Tapi berangkat dari beban ilahi, oh beda saudara. Ada aktivitas roh yang sedang Roh Kudus kerjakan. Biarlah rohmu menyala-nyala. Jangan padamkan Roh Kudus. Jangan hentikan karunia-karunianya. Jangan kekang Roh Kudus. Biarkan Roh Tuhan yang bekerja dalam hidup saudara. Saya yakin hari ini ada aktivitas roh yang dinamis. Tidak lagi meleret, tidak lagi luntur, tapi wow. Ya, pakai kesempatan reli doa. Oh, enggak hanya berhenti nanti waktu reli doa saja, tapi setelah reli doa ya sama saja. Enggak, saudara. Tapi berkelanjutan. Tuhan memberkati saudara. Ayo kita sama-sama menaikkan satu pujian. Ku masuk ruang Maha Kudus. Yuk kita akan persiapkan hati kita untuk kita akan menyembah Tuhan. Haleluya. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang maha kuasa. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang maha kuasa. Yang tulus, katakan bersamaku menyembahmu Tuhan. Haleluya, kami menyembah Jesus.
kami menyembah, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan, sebab namamu kudus Tuhan, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Mari bersama kita bangkit berdiri, katakan ku menyembahmu Tuhan, ku menyembahmu. Ekspresikan, ekspresikan penyembahanmu kepada Tuhan. Haleluya, kami menyembah, ku sembahmu, ku menyembahmu Tuhan, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan, sebab namamu kudus Tuhan, sebab namamu kudus, kudus Tuhan, sebab namamu kudus Tuhan, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Sekali lagi katakan, ku menyembahmu Tuhan, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Sekali lagi, sebab namamu kudus, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Haleluya, sebab namamu kudus Tuhan. Oh, sebab namamu kudus. Haleluya, kami menyembah, kami menghampiri Engkau Tuhan dengan hati yang dikuduskan, dengan hati yang disucikan oleh darah-Mu. Haleluya, hati kami menyembah-Mu Tuhan. Ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, ini kami. Jamahlah penuhi, oh aralaya masyakara bara.
Hiralaya Masyakara Baralaya Masyaralabas. Nyatakan emosi rohanimu di hadapan hadirat Tuhan pada malam hari ini. Darahnya sudah tercurah melayakkan Engkau. Bahkan Dia naik ke sorga, Dia mencurahkan Roh Kudus-Nya. Nikmati hadirat Tuhan di ruang Maha Kudus-Nya. Luapkan emosi rohani saudara, biar makin melimpah-limpah, rohmu makin menyala-nyala. Tidak menjadi padam, tidak menjadi pudar. Roh Kudus jamah setiap hati yang ada. Sentuh hati, kami percaya Tuhan, Kau sedang bekerja bagi kami. Ini kami, lawat kami. Koralaya masyakara bara-bara-bara-bara mas. Dimanapun Engkau berada, Roh Kudus sanggup menjangkau Engkau. Nyatakan emosi rohanimu. Jangan biarkan rohmu padam. Izinkan Roh Kudus menyentuh lagi hidup saudara, hatimu, supaya rohmu menyala-nyala. Jesus, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Dengan kerendahan hati, haleluya, haleluya, haleluya. Mari Roh Kudus, haleluya, 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 haleluya. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Mari angkat kedua tanganmu. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya.
Kuriaralaya masyakara baralamu. Kiralaya masyakara baralamu. Kiralaya masyakara barabaralaya. Haleluya. Oh, kami mengangkat tangan kami, mengangkat hati kami, menyembah-Mu Tuhan, memuji-Mu ya Roh Kudus. Lebih lagi, lebih lagi. Ralaya makasyakara bara-bara-laya. Hiralaya masyakara bara-bara-bara-labas. Moralaya makasyakata kara bara-bara-bara-labas. Ekspresikan, ekspresikan apa yang Tuhan taruh dalam hatimu, apa yang Tuhan taruh di dalam mulutmu. Korala makasyakara bara-bara-bara-bara-bara-labas. Kiralaya masyakara bara-bara-bara-bara-bara-labas. Hamba berdoa di tempat ini terjadi. Ada dinamika roh, ada aktivitas roh dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Tidak lagi padam, tapi rohmu menyala-nyala. Orala magasyakara bara-bara-bara-bara-bara-labas. Korala magasyikara bara-bara-bara-bara magasyakata karalabas. Shikirara magasyakara bara-bara-bara-bara. Haleluya. 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 Korala magasyakara bara-bara-bara-bara-bara-bara magasyakata karalabas. Jesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sekali lagi angkat kedua tanganmu. Rasakan zaman Roh Kudus malam hari ini. Dia bergerak dengan lembut di dalam hatimu. Pulang dari tempat ini rohmu menyala-nyala, rohmu menyala-nyala. Izinkan Roh Kudus membakar kembali rohmu, hatimu. Ampuni ketika kami menghentikan karunia Roh Kudus. Ampuni ketika kami memadamkan rohmu di dalam hati kami masing-masing. Hari ini hamba berdoa, ada aktivitas roh yang terus makin intens dan makin intens. Ada pergerakan yang real. Ada pergerakan yang nyata di dalam hidup saudara. Mulai malam hari ini, seterusnya, selama kita hidup. Hamba berdoa hari ini, taruh beban ilahi di dalam hati kami masing-masing. Taruh beban ilahi dalam hati kami jemaat-Mu yang hadir. Ataupun mereka sedang menyaksikan di rumah ibadah ini. Taruh beban ilahi. Agar kami tidak berjalan tanpa beban ilahi. Tapi setiap pergerakan pelayanan kami, setiap pergerakan hidup kami lahir dari beban yang Tuhan taruh di dalam setiap hati kami. Hamba berdoa, demi nama Yesus, demi nama Yesus, taruh beban itu Tuhan, taruh beban itu, supaya kami melakukannya dengan penuh tanggung jawab. Melakukannya dengan penuh takut akan Tuhan. Melakukannya dengan sungguh-sungguh.
Kami lepaskan segala kekecewaan yang seringkali menghambat untuk roh kami bisa menyala-nyala. Tuhan, Kau lepaskan segala roh kekecewaan, kepahitan, luka hati. Pulihkan ya Roh Kudus. Pulihkan ya Roh Kudus. Pulihkan ya Roh Kudus. Sebab kerinduan kami terus bertambah, 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 dan bertambah. Anugerah-Mu atas hidup kami masing-masing. Hari yang keempat ini menjadi sebuah momentum untuk kami terus bergerak lebih jauh dan lebih dalam lagi di dalam anugerah-Mu. Sebelum kami meninggalkan tempat ini, biarkan firman-Mu Engkau meteraikan di dalam hati kami. Meteraikan dalam hati kami. Supaya kami memiliki iman yang produktif. Karena iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman yang hidup. Kami meninggalkan tempat ini dengan penuh sukacita. Kami meninggalkan tempat ini dengan penuh damai sejahtera. Kami meninggalkan tempat ini dengan penuh pengharapan di dalam Engkau. Kami meninggalkan di tempat ini dengan rasa haus dan lapar akan Engkau. Sehingga 10 hari ini akan menjadi paket komplit untuk kami menikmati setiap penggenapan janji Tuhan. Dalam nama Yesus, pulanglah dengan penuh sukacita. Terimalah kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus melalui persekutuan dengan Allah Roh Kudus, mulai malam hari ini, seterusnya, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang diberkati Tuhan berkata, amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Sebelum meninggalkan tempat ini dan ke bawah, coba sekali lagi katakan, rohmu menyala-nyala. Amin saudara. Sampai ketemu besok, Tuhan berkati saudara. Menikmati berkat Tuhan ya Pak Yu. Oke, Tuhan berkati saudara. Diumumkan ibadah seksi pria bergabung besok sore tetap dengan acara rally doa Pentakosta jam 6 sore di tempat ini. Jadi bukan ditiadakan tapi digabung dengan rally doa Pentakosta. Terima kasih tim Praise and Worship, silakan bisa koordinasi untuk latihan bersama setelah tea time. Terima kasih.